mikir cicilan, ngopi-ngopi masih mumet mikir tagihan, ngopi-ngopi masih mumet mikir cicilan. Halo, selamat sore pemirsa. Selamat datang di podcast Ngopi Masih, ngobrol pintar tentang kesehatan. Puasa-puasa ini enaknya dengerin podcast yang bermanfaat ya. Jadi tuh biar terutama untuk wanita atau calon ibu nih ya pastinya, agar bisa lebih waspada dan mendengarkan podcast kesehatan yang lebih up to date di dunia sekarang ini. Perkenalkan, saya Mauriza sebagai host, dan kali ini kami kedatangan narasumber yang kece badai aduhai halilintar. Silahkan Kak. Oke, jadi sini perkenalan dulu ya Kak. Perkenalkan, saya Kana Jelita dari D4 Promosi Kesehatan Universitas Kusuma Husada. Udah kenal ya Kak, jadi? Oke, jadi kita langsung aja ya, kan kita di sini kali ini akan membahas tentang stunting. Jadi, apa sih stunting itu? Karena kan di Indonesia ini kan 24% di Indonesia itu hampir seluruh bayi itu mengalami stunting. Langsung saja. Jadi, apa sih Kak stunting itu? Oke, jadi stunting itu adalah kerdil ya. Nah, jadi stunting adalah gagal kembang tubuh pada anak yang disertai pendek gitu, biasanya disebut pendek gitu, tetapi juga gagal tubuh pada otak. Jadi dia itu agak lambat gitu berpikirnya. Oh gitu, jadi nggak mengenai terus-terusan tentang dia tuh harusnya tinggi tapi nggak tinggi. Jadi nggak cuman tentang itu aja ya Kak? Iya, jadi nggak tentang pendeknya. Oh, kalau pendek itu berarti kerdil gitu. Berarti enggak gitu. Oh jadi Iya. tentang perkembangan otaknya juga itu harusnya itu dia juga. ini udah merangkak tapi dia belum. Oh. Terus yang seharusnya tingginya sekian, dia malah belum mencapai itu. Nah, itu bisa dikatakan stunting Oh gitu. Lalu untuk dampaknya ini apa aja ya Kak? Nah, untuk dampaknya itu juga ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang itu ada perkembangan kognitif, motorik, verbal pada anak tidak optimal. Nah, juga ada peningkatan biaya kesehatannya juga untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Jadi pendek itu tadi ya Kak. Lalu menurunnya kesehatan reproduksi dia, jadi tidak berkembang. Lalu ada kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal. Jadi yang kayak saya omongkan tadi ya, jadi nggak berkembang gitu ya otaknya gitu. Lalu ada produktivitas dan kapasitas kerja tidak optimal. Jadi ya lamban itu tadi Kak. Oh gitu. Ngeri juga ya Kak stunting di Indonesia ini. Iya. Lalu biar di sini para ibu muda dan calon ibu ini gimana ya Kak, biar dia tuh waspada terhadap anaknya itu dapat dicegah dengan cara apa Kak? Yang pertama yang paling utama itu pada ibunya ya. Oh, gitu. Jadi selama dia hamil, ibu hamil tentunya ya harus mengonsumsi makanan yang gizi, yang harus bergizi gitu. Nggak boleh sembarangan. Sekarang kan banyak banget ya jajanan kayak cimol, cireng Oh, gitu ya. gitu. Mungkin nah kayak gitu tuh juga micinnya banyak banget. Mempengaruhi banget Iya, itu ya Kak. bener. Lalu juga pemberian ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI eksklusif itu selama 6 bulan ya ibu-ibu ya, yang mungkin yang nonton ya Iya, ada ibu-ibu benar-benar. juga. Lalu rutin melakukan pemantauan pertumbuhan pada anaknya. Jadi setiap kembang tubuh pada anak itu harus dipantau gitu. Harus bisa merangkak ya, harus bisa merangkak. Nggak harus, maksudnya gini loh. Di umur sekian dia harus bisa merangkak. Jadi gitu, harus berpatokan Oh gitu. gitu. Biar dia tuh kayak mempunyai Target. apa ya, target, biar dia nggak, anaknya tuh nggak telat gitu dari Iya, teman-temannya yang lain benar. gitu. Lalu di stunting ini kan bukan hanya perempuan aja ya Kak yang berperan, tapi juga seorang suami kan juga berperan betul ya, para banget. bapak-bapak dan laki-laki muda di luaran sana kan. Jadi untuk penyebabnya itu apa aja ya Kak biasanya stunting itu Kak? Kenapa ya, kan biasanya kan ibu-ibu muda dan para bapak-bapak ini kan nggak tahu kan ya, ini kok anakku kenapa sih kok nggak bisa merangkak? Apa kan biasanya bodo amat, acuh tak acuh gitu. Jadi penyebabnya apa nih Kak? Nah, jadi penyebab stunting itu ada beberapa macam ya. Jadi yang pertama itu pola hidup yang tidak bersih atau kurang bersih. Jadi makanannya nggak bersih, pencucian dari bahan makanannya kurang gitu. Lalu kurangnya akses air bersih dan sanitasi juga mempengaruhi penyebab stunting. Lalu kurangnya asupan gizi selama hamil, itu tadi yang saya katakan tadi ya Mbak. Terus kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Jadi kalau misalnya anak udah 6 bulan gitu harus ada MPASI, Oh, gitu. pendamping ASI Oh gitu. gitu, makanan pendamping Iya. ASI.
Lalu masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal gitu, Oh Kak. gitu, jadi ini juga penting ya buat para bapak-bapak di sana tuh biar kerja keras buat betul. keluarganya kan, terutama untuk anaknya juga kan gitu. Jadi lalu apa aja nih Kak? Saya dengar-dengar itu ada 5 pilar sanitasi untuk mencegah stunting, itu apa aja Kak, bisa disebutkan? Oke, yang pertama itu ada berhenti buang air sembarangan. Jadi nggak boleh buang air sembarangan gitu ya. Contohnya gimana itu Kak? Iya, kayak misalnya banyak banget ya kalau di Iya. desa-desa gitu ada yang buang air besar sembarangan di kali, Oh, gitu. apa di sungai gitu biasanya kan. Yang katanya itu lebih syahdu gitu ya Kak? lebih syahdu katanya gitu. ada angin-angin semilir seger gitu. Iya, Iya, iya. banyak banget kan biasanya kalau di desa-desa gitu. Iya, padahal kan itu nggak baik banget ya ternyata Iya. ya, malah mempengaruhi bener-bener stunting. Terus masa juga membersihkan kotoran itu pakai air sungai Oh, gitu iya. kan ya. Jadi nggak ada. Gimana Iya, tuh? benar-benar, Iya, benar. makanya. Lalu ada cuci tangan menggunakan sabun. Nah, kalau cuci tangan itu juga harus menggunakan sabun, nggak gitu. boleh cuman air mengalir, air disentor Oh, gitu, gitu nggak nggak boleh. boleh. Oh, Harus gitu. menggunakan sabun agar bersihnya tuh maksimal gitu. Lalu ada pengolahan air dan makanan di rumah tangga. Jadi harus bersih tadi, harus bahan makanannya harus dicuci bersih, harus diperhatikan gitu juga. Lalu ada pengolahan sampah rumah tangga. Jadi kayak misalnya kalau buang sampah gitu mungkin nggak usah dibuang gitu kan, kayak penumpukan, jadi bisa kita gali tanah lalu kita masukkan gitu, kayak apa ya namanya 3M itu bukan sih Kak? bisa gitu. mengubur apa Kak, bisa disebutkan Iya, gitu ya, saya iya, agak pokoknya lupa 3M gitu. juga, oke. Gitu. Lalu ada pengolahan limbah cair rumah tangga, jadi kayak deterjen gitu. Oh jadi udah ada saluran airnya sendiri yang nggak Harus- dibuang iya, sembarangan gitu darinya. betul gitu Kak. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman para wanita dan ibu-ibu muda. Jadi tentang stunting dan apa itu penyebabnya, apa itu dampak dan gimana cara pencegahannya. Lalu 5 pilar sanitasi untuk mencegah stunting. Itu saja yang dapat kami dan saya dan Kana sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di podcast Ngopi Masih. Sampai jumpa. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan.